persetubuhan atau pencabulan. Asusila Ya, ya. jadi pelakunya anak, korbannya juga anak. Pelakunya walaupun masih anak tetap dipidanakan juga kah atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Infobul Podcast masih bersama saya Biati Farini. Baik, hari ini sedikit spesial ya bintang tamunya. Kenapa? Karena baru kali ini di antara rekan-rekan dari Kejaksaan di Buol ya yang hadir, semuanya itu kayaknya para lelaki. Kali ini saya sudah ditemani ada Ibu Aisyah Arum Aziza SH selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum dari Kejari Buol. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ibu Aisyah ya saya panggilnya ya. Ibu Arum aja. Ibu Arum. Ya. Oh oke, baik. Ibu Arum. Oke, kita kenalan sedikit boleh Bu ya? Boleh. Untuk mengawali podcast kita malam hari ini. Kalau Ibu Arum sendiri ini asli Buol kah atau dari? Saya aslinya Pati KTP. Oke, Tahu Pati? Pati, Kabupaten Pati. Kabupaten Pati. Oke, Tapi oke. saya lama tinggal di Jogja, jadi sudah hampir 12 tahun saya tinggal di Jogja dan sampai sekarang saya masih tinggal di Jogja. Oke, berarti bisa dibilang dari Jogja ya. Aslinya Pati ya. Iya, itulah. Oke, baik Ibu Arum. Di Buol sendiri sudah berapa lama Bu? Jalan 2 tahun, insya Allah nanti April. 2 tahun. Jalan. Kayaknya di antara semua tamu teman-teman dari Jaksa ini yang paling lama di Buol ya, Ibu Arum ya. Kemarin paling lama Pak Riyad 1 tahun aja. Oh iya sih. Waktu kita baru syuting ya. Iya, Ini betul, 2 tahun ya. Hampir Berarti lah ya. iya, berarti sudah boleh kita ulik-ulik beberapa kasus kayaknya ini ya. Oke, baik Ibu Arum di Buol. Kayaknya saya tidak perlu tanya lagi tentang pendapat Ibu untuk Buol sendiri karena kayaknya sudah malang melintang nih 2 tahun ya. Intinya kalau bisa bertahan luar biasa ya di Buol ya. Iya, baik Ibu Arum, kita langsung ke tema kita karena ini temanya cukup menarik juga. Ini tentang kenakalan remaja ya. Ya mudah-mudahan kita sudah pantas nih membahas remaja ya. Kenakalan para remaja. Nah, Ibu Arum sendiri kalau kenakalan remaja, ini yang paling sering Ibu Arum dapat itu kasusnya, jenis kenakalannya seperti apa untuk ini kenakalan remaja? Sebenarnya kenakalan remaja itu kan bermacam-macam ya Bu. Betul, banyak ya. Ada dia berantem, ada dia taburan, ada dia mencuri, bahkan ada yang dia sampai melakukan pencabulan atau persetubuhan. Oke. Dan di Buol ini juga hal-hal seperti itu ada. Iya. Biasa yang paling banyak itu yang diterima Ibu Aisyah sejauh ini apa? Sejauh ini berantem aja? Biasanya kalau cuman berantem aja itu nggak sampai ke kami Bu. Oh oke. Jadi biasa diselesaikan secara diversi, penyelesaian perkara di luar pengadilan karena apalagi kalau pelakuannya masih anak juga ya. Di bawah umur. Cuman kadang kalau pelakunya dia sudah dewasa dan korbannya anak itu sampai ke kami. Terus juga ada persetubuhan atau pencabulan itu yang bisa kita atensi lah. Iya. Seperti itu. Oke. Ini kalau di kasus-kasus yang sampai asusila, kalau pembunuhan pernah juga nggak sih? Kalau di Buol? Pembunuhan ada. Ada. Tapi kalau yang bersangkutan atau berkaitan dengan anak, nauzubillah jangan sampai ada. Ya. Oke. Ini berarti memang harusnya jadi perhatian khusus ya. Karena bagaimana sekarang kenakalan remaja ini kalau dulu ya kita belum yang sedigital ini kayaknya kenakalan remaja itu sebatas berantem, tawuran ya, sekolah paling sering kalau usia remaja ya. Tapi kalau sekarang ini mengerikan juga karena akses informasi sudah secepat itu. Betul. Ibu Arum sendiri bagaimana melihat fenomena saat ini dengan kenakalan remaja? Fenomena saat ini tentunya semakin seiring berkembangnya zaman, berkembang juga modus kejahatan dan muncul juga berbagai macam permasalahan sosial, termasuk yang dihadapi oleh anak-anak sekarang kan. Jadi tantangannya itu sekarang menjadi lebih berat dibanding zaman kita dulu ya Bu. Iya, betul. Faktor apa kira-kira yang menurut Ibu itu turut mendorong kasus-kasus ini muncul dari usia remaja? Faktornya itu biasanya ada 2. Yang pertama dari internal, yang kedua dari eksternal. Kalau dari internal itu seperti pola asuh orang tua atau perhatian orang tua. Kalau dari eksternal, entah nanti dia dapat hal-hal negatif dari internet atau dari pergaulannya itu sendiri. Kan kita nggak selalu bisa kontrol anak 24/7. Betul. Itulah yang menjadi tantangan sebagai orang tua yang memiliki anak di zaman sekarang. Iya. Dan sejauh kasus-kasus yang pernah Ibu Arum tangani, ini faktor tadi kan ada internal sama eksternal ya.
faktor yang paling sering menyebabkan ini justru yang dari mana, Pak? Mana, Ibu? Pendapat saya itu justru dari eksternal, entah dari Eksternal. tontonan mereka, entah mereka mendapatkan informasi kurang baik dari mana sehingga mereka salah tangkap, atau mereka bergaul sama orang-orang yang salah, sehingga itu sangat berpengaruh gitu Bu untuk perkembangan anak. Lebih fatalnya dari eksternal ya. Oke. Dan kalau di Ibu Arum sendiri ya, untuk kasus-kasus yang ada di Buol ini yang mungkin bisa memberikan pelajaran gitu atau yang terparah gitu ya untuk usia remaja yang pernah Ibu Arum tangani 2 tahun di Buol ini, apa Bu yang bisa menjadikan memberikan atensi nih buat orang tua, ada loh kasus seperti ini yang butuh perhatian. Itu tadi Bu, persetubuhan atau pencabulan. Asusila ya. Jadi pelakunya anak, korbannya juga anak. Sedangkan anak ini kan kita lindungi. Jadi jangan sampai hal ini terus berlanjut. Karena anak itu kan akalnya dia belum sempurna. Jadi mereka belum bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk, dan mereka takutnya itu salah mengartikan. Sedangkan pernah itu juga karena mereka tuh menonton hal-hal negatif dari internet itu tadi Bu, sehingga mereka penasaran dan melakukan. Pelakunya anak, korbannya juga anak. Jadi maksudnya anak perempuan ini juga mereka rentan sekali dengan bujuk rayu atau segala macam, kan mereka juga takut seperti itu. Iya. Oke, jadi kasus kemarin penyelesaiannya seperti apa? Kita tetap proses sampai pengadilan, tentunya dengan sistem peradilan pidana anak yang tetap mengutamakan kenyamanan anak dan tetap melindungi hak-hak anak itu sendiri. Hak anak itu ya. Oke, berarti pelakunya walaupun masih anak tetap dipidanakan juga kah atau? Jadi kalau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berusia di atas 14 tahun dan dia sebelum berusia 18 tahun, dia dapat dilakukan penahanan. Dan juga dengan ancaman tindakan pidana yang dia lakukan itu di atas 7 tahun, Bu. Jadi itu mereka tetap bisa ditahan. Tetap bisa ditahan. Berarti kasus yang kemarin anaknya ditahan? Yang kemarin iya. Ditahan ya? Iya. Yang laki-lakinya berarti ya? Iya, betul. Oke, jadi bagaimana tanggapan orang tua terkait itu, anaknya ditahan? Kalau kemarin itu alhamdulillah orang tuanya kooperatif, kakeknya juga kooperatif, sehingga mereka menyerahkan semua proses peradilan itu kepada kita, penegak hukum. Karena kan anak juga kan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, sehingga anak ini nggak sendirian Bu. Gitu. Jadi ya insya Allah lah kita tetap melindungi hak-hak anak ini. Oke, baik. Ini kalau dilihat, apalagi asusila ya, ini cukup memprihatinkan juga dan bahkan ngeri juga ya. Kalau kita lihat bahkan lebih luas dari Buol, mungkin kalau kita bahas soal kenakalan remaja, bahkan ada yang sampai membunuh gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah kalau misalnya dia ditahan, apakah disamaratakan dengan pelaku-pelaku lainnya yang di penjara, atau memang dia hanya ditahan untuk pembinaan terpisah atau bagaimana itu, Bu? Jadi seharusnya itu kan anak-anak yang ditahan itu dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Tapi karena di sini di Buol ini belum ada. Jadi mereka ditempatkan di sel terpisah dari orang dewasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terpapar orang dewasa ya, takutnya lebih parah dia di. Oke, cuma tetap di penjara tapi dipisahkan tempatnya. Dipisahkan dan mereka itu nanti diberi bimbingan kemandirian gitu Bu. Jadi nggak semata-mata cuman dikurung saja. Enggak, tapi mereka di sana diberikan pelatihan, dibekali juga ya. Gitu. Oke, jadi itu contohnya di Buol ya. Dan ternyata bukan hanya bisa bersembunyi di balik, ini masih anak-anak loh, tapi ternyata tetap bisa. Berarti kalau anak-anak ini tergantung dari tingkat tingkat kejahatannya, pelanggarannya. Oke, luar biasa ya, agak ngeri juga ya. Ternyata di Buol ada kasus anak atau masih usia remaja asusila. Ya, karena salah satu faktornya memang percepatan informasi sekarang, Ibu Arum ya. Nah, pertanyaannya, jika seorang remaja sudah terlanjur melakukan kejahatan ya atau perilaku melanggar hukum, itu sebaiknya dari dia ini bagaimana? Dari keluarganya harus bersikap seperti apa? Apakah langsung menyerahkan dia ke berwajib kah atau bagaimana? Ya, kalau memang dia terbukti melakukan tindak pidana, tentu seharusnya sudah diserahkan ke pihak yang berwajib. Tapi tenang aja Ibu, maksudnya selama proses kita mengadili anak tersebut tetap didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan itu tadi. Jadi
anak itu nggak dilepas sendirian gitu. Jadi ya sebagai orang tua juga tetap harus support, jangan terus menyalahkan anak. Kalau memang anak itu salah, ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. Dalam arti tetap kita kontrol dan tetap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Oke, apakah ada memungkinkan untuk keringanan hukuman apabila itu orang tuanya kooperatif yang turut melaporkan ke anaknya, atau itu kedapatan orang tua juga justru menyembunyikan, atau bagaimana? Kalau seperti itu, tentunya nanti dari JPU akan membuat pertimbangan itu, dan pertimbangan itu nanti akan disampaikan di pengadilan, sehingga nanti hakim akan melihat itu sebagai alasan yang meringankan. Barangkali nanti oleh hakim hukuman anak itu akan dikurangi. Ada kemungkinan gitu ya. Oke, baik. Ini mungkin bisa jadi masukan juga buat orang tua untuk lebih kooperatif, karena pada dasarnya penahanan anak tadi seperti yang Ibu Arum jelaskan ini bukan semata seperti kayak orang dewasa ya. Justru kalau masih anak-anak pasti akan dibina untuk mencegah lebih parah mungkin ya. Jadi kalau misalnya memang ada penyimpangan pada anak, lebih baik ya untuk lebih kooperatif ya mungkin ya. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita bertanya dari sisi APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri Buol, sejauh ini langkah pencegahan apa yang telah dilakukan untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk lagi dari kenakalan remaja? Kejaksaan memiliki kewenangan salah satunya yaitu memberikan penerangan hukum, Bu. Okay. Jadi kalau bidang intelijen, kami itu biasanya punya program kerja untuk ini seperti ini contohnya. Sosialisasi ya, edukasi. Terus kita juga masuk ke sekolah. Jaksa goes to school. Jaksa masuk sekolah. Itu tujuannya adalah untuk memberikan penerangan hukum terhadap anak-anak ataupun orang-orang sekitar yang sekiranya membutuhkan gitu. Jadi biar orang-orang ini tahu nih. Melek hukum ya. Iya, betul. Oke, baik. Sejauh ini itu. Tapi kalau dari Kejari Buol sendiri itu membuka layanan konsultasi juga ya untuk hal-hal seperti ini ya? Boleh. Jadi bagi masyarakat Buol yang memiliki persoalan tentang hukum dan kesulitan mengatasi sendiri, boleh datang ke konsultasi kami, ya. Konsultasi, pintu kantor kami terbuka setiap hari kerja dan jam kerja. Kami punya posbakum. Dan itu semua gratis? Gratis. Nanti kami akan bantu sebisa mungkin dan insya Allah akan membantu menyelesaikan ya? Iya, betul. Iya. Jangan takut datang ke kantor kami, silahkan. Daripada mengambil tindakan sendiri ya, yang justru malah memperburuk keadaan. Gitu ya, lebih baik konsultasi. Dan ini gratis, jadi boleh dimanfaatkan untuk warga, utamanya warga Buol ya. Oke, baik. Perihal kenakalan remaja ini, adakah yang ingin disampaikan kepada warga, khususnya warga Buol juga, yang ingin disampaikan dari Kejari Buol, silakan. Anak merupakan aset masa depan bangsa. Tentunya masa depan bangsa kita ini bergantung pada anak-anak kita sekarang. Oleh karena itu, tidak hanya peran orang tua, namun peran guru dan masyarakat sekitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak ini tadi. Oleh karena itu, kita harus mengawasi anak kita dengan siapa dia bergaul, dengan apa dia menggunakan handphonenya. Dukunglah cita-cita anak kita, biarlah anak-anak kita ini bermimpi setinggi langit. Kalau kata Insinyur Soekarno, Bu, bermimpilah setinggi langit, karena kalau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa ya. Ini salah satu keistimewaan yang sudah saya rindukan nih dari bintang tamu yang perempuan ya. Oke, baik Ibu Arum, ini menjadi catatan penting juga, karena kenapa? Karena di usia sekarang, tahun-tahun sekarang ini justru yang punya anak ini bisa dibilang Gen Z ya, yang justru ini adalah generasi melek digital ya, yang justru harusnya lebih pintar-pintar dari anaknya ini dalam pengawasan. Kalau dulu kita pengawasannya lebih ke orang tua kayak di lapangan gitu ya, anaknya main ke rumah siapa, sampai di mana. Kalau sekarang anaknya di rumah pun itu harus kita lihat dia sejauh apa penelusuran di handphonenya ya, utamanya di sosial media. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Arum sudah berbagi informasi yang luar biasa, karena saya pribadi juga sebagai ibu ya, jadi ada bahan edukasi juga nih buat pengingat kita karena sekarang kayaknya anak-anak kalau tanpa HP juga tidak mungkin ya. Sudah mau dihindari gimana pun, mau dibatasi gimana pun, teman-temannya pakai gitu ya. Jadi kita yang sebagai orang tua yang harus lebih waspada dan lebih pintar-pintar lagi. Oke, baik teman-teman semuanya, ini salah satu topik yang buat orang tua baru atau buat para orang tua yang lagi pusing ya dengan kenakalan remajanya,
ternyata di Buol siap membantu dari pihak Kejari, boleh datang dan gratis seperti yang disampaikan Ibu Arum tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Arum dari Kejari Buol juga, terima kasih sudah hadir di Info Buol. Kayaknya sudah sering-sering nih Jaksa ya main di Info Buol juga ya, di program Jaksa Menyapa. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah nonton kita sampai akhir video. Sampai jumpa di video-video menarik kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.